Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati APPM Universitas Tidar dan yang saya hormati teman-teman semua dari KKN kelompok 74 Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangker, Kabupaten Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah kami buat dalam bentuk jurnal pengabdian dengan berjudul Pemanfaatan jamur Trichoderma untuk petani cabai di Desa Balekerto. Dengan anggota terdapat 5 orang. Yang pertama ada Indra Fari Kurniawan, Ninda Cahyani, Kotrul Aini Rohmah, Rahesti Sofia, dan Ahmad Fadil. Baik, di sini cabai, Capisium annum L, merupakan salah satu tanaman hortikultura dari famili Solanaceae yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi para petani. Tanaman cabai sendiri banyak dibudidayakan di area sawah, kebun, dan pekarangan rumah. Belum optimalnya produktivitas cabai diantaranya disebabkan oleh tingginya serangan hama dan penyakit yang secara ekonomis dapat menurunkan produktivitasnya. Patogen tanaman menjadi masalah penting dalam budidaya tanaman cabai. Serangan penyakit pada musim hujan didominasi oleh serangan jamur patogen yang menyerang tanaman cabai, penyakit bercak busuk buah, antraknosa, busuk batang Phytophthora capsicii, layu fusarium, atau dengan nama latin F. oxysporum. Selanjutnya, apa itu jamur Trichoderma? Jamur Trichoderma merupakan penghuni tanah, terutama tanah yang berada di bawah pohon bambu. Jamur Trichoderma sendiri berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan menghasilkan konidiospora yang bercabang-cabang. Jamur Trichoderma memiliki potensi sebagai agen hayati dan dapat dijadikan sebagai fungisida organik yang mampu meningkatkan hasil pertanian dan melindungi tanaman dari serangan patogen. Selanjutnya, jenis jamur patogen terdiri dari 2 ya. Yang pertama ada yang menyerang bagian atas, yaitu ada jamur antraknosa, jamur Phytophthora, dan jamur bercak daun. Selanjutnya ada jamur yang menyerang bagian bawah, terdapat jamur fusarium yang menyebabkan layu pada tanaman cabai, dan jamur yang menyerang bagian perakaran menyebabkan akar cabai menjadi busuk. Nah, selanjutnya faktor munculnya patogen. Berikut beberapa faktor munculnya patogen. Yang pertama disebabkan oleh cuaca. Pada saat musim hujan, tingkat serangan jamur patogen akan meningkat karena udara di sekitar tanaman juga lembab. Udara yang lembab ini bisa disebabkan karena rindangnya pohon cabai dan juga kurang terawatnya jalan perawatan air. Terus yang selanjutnya ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim di sini yaitu terkadang 1 minggu akan mengalami hujan secara terus-menerus sehingga akan menyebabkan pH tanah drop dan menimbulkan jamur patogen. Terus yang kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama sanitasi yang buruk, penggunaan pupuk yang tidak seimbang. Ketiga ada pH tanah yang drop yaitu berkisar di bawah 6 sehingga akan memunculkan jamur patogen. Terus yang keempat ada lingkungan yang sudah endemik dengan patogen. Yang kelima pupuk kandang yang belum terfermentasi. Terus ada penanganan dan pengendalian patogen. Yang di sini terdapat 2 cara pengendalian ya. Yang pertama ada secara kimia dengan menggunakan fungisida kontak, fungisida sistemik, dan larutan kimia. Larutan kimia di sini yaitu biasanya menggunakan cairan atau larutan H2O hidrogen peroksida. Terus secara organik terdapat 2 cara juga. Yang pertama menggunakan agen hayati yaitu menggunakan jamur Trichoderma sebagai agen untuk menekan pertumbuhan jamur patogen. Terus ada juga penggunaan kapur dolomit yang bertujuan untuk menaikkan pH tanah sehingga jamur patogen tidak akan tumbuh pada pH di atas 6,5. Nah, selanjutnya manfaat dari jamur Trichoderma sendiri terdapat beberapa ya. Yang pertama ada solusi alami untuk pengendalian patogen tanah, peningkatan kesehatan dan pertumbuhan tanaman, mengurangi kebutuhan fungisida kimia, meningkatkan kesuburan tanah, mengurai bahan organik pada lahan pertanian, tidak merusak lingkungan, dan tidak menyebabkan resisten pada jamur patogen. Nah, selanjutnya terdapat 3 cara aplikasi jamur Trichoderma ya. Yang pertama melakukan penyemprotan pada lahan pertanian, pengocoran pada lahan pertanian, dan penaburan pada lahan pertanian.
Selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan pada saat pengaplikasian trichoderma yaitu mencampur trichoderma dengan fungisida kimia, terutama fungisida sistemik. Terus yang kedua ada mencampur trichoderma dengan gramason atau Roundup, yaitu sejenis obat-obatan untuk membasmi gulma tanaman, yaitu kurang disarankan mencampur dengan trichoderma karena dikhawatirkan jamur trichoderma akan mati. Terus yang ketiga adalah mencampur trichoderma dengan larutan hidrogen peroksida. Terus di sini juga terdapat jenis trichoderma ya. Jenis trichoderma di alam sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama ada trichoderma sp, trichoderma poningi, dan trichoderma herzianum. Secara dilihat dari penelitian ya, mungkin dari ketiga jenis trichoderma ini yang paling ampuh untuk mengendalikan jamur patogen adalah yang berjenis trichoderma herzianum, kemudian trichoderma sp, dan yang ketiga adalah trichoderma poningi. Nah, terus mengapa perlu dilakukan kultur dari jamur trichoderma? Yang pertama yaitu untuk mengaktifkan jamur trichoderma yang sebelumnya masih dorman saat di dalam kemasan ya. Jadi dorman itu keadaan jamurnya itu masih tertidur, belum aktif gitu. Jadi perlu dilakukan aktivasi supaya bisa lebih efisien pada saat diaplikasikan di lahan. Terus yang kedua ada mempercepat dekomposisi dan perlindungan bagi tanaman. Yang ketiga memperbanyak jumlah trichoderma. Yang keempat menekan biaya pemupukan. Yang kelima meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman. Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan yang digunakan dalam kultur jamur, yang pertama ada alatnya ya. Itu dapat galon bekas, boleh menggunakan galon bekas, menggunakan dirigen, ember, atau mungkin bak-bak lainnya juga boleh. Terus yang selanjutnya ada menggunakan timbangan, blender, dan juga mungkin pisau untuk nanti mengupas kentangnya. Nah, selanjutnya bahannya terdiri yang pertama jamur trichoderma, boleh menggunakan jamur trichoderma jenis apapun, bisa dibeli secara di toko-toko pertanian atau menggunakan trichoderma sendiri hasil pancingan dari alam. Terus untuk bahannya sendiri juga ada kentang juga ya, kentang, gula, dan air. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan kultur dan aktivasi jamur trichoderma. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Masukkan air ke dalam galon sebanyak 20 liter air. Jika air yang digunakan berasal dari PDAM, sebaiknya diendapkan selama 24 jam agar kaporit itu mengendap atau bisa hilang lah, sehingga tidak membunuh mikroorganismenya. Terus yang ketiga, rebus kentang dan haluskan. Haluskannya ini boleh dideplok atau dipakai copek itu, atau bisa di blender. Nah, terus timbang kentang, gula, dan trichoderma masing-masing sebanyak 100 gram. Setelah itu masukkan semua bahan ke dalam galon, kemudian dihomogenkan. Homogenkan sendiri yaitu dikocok-kocok lah agar semuanya itu tercampur merata. Kemudian letakkan galon di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari, dan pastikan juga terdapat sirkulasi oksigen dari atas galonnya ya, jangan ditutup sampai rapat gitu. Nah, terus selanjutnya dengan semua kondisi sosialisasi diperlu pengendalian jamur patogen penyebab penyakit cabai dengan trichoderma sp, dan perbanyak agen hayati yang tidak memerlukan biaya yang besar dan mudah dalam pelaksanaannya. Kegiatan dibagi menjadi yakni penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2023 berketepatan di Desa Balekerto. Sosialisasi ini dihadiri oleh segenap masyarakat Desa Balekerto yang bekerja sebagai petani cabai. Adapun isi dari kegiatan sosialisasi ini yakni pertama, penyuluhan. Para petugas penyuluh tim pengabdian kepada masyarakat dengan petani berkumpul di tempat balai desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menerima materi penyuluhan yaitu penanganan dan pengendalian patogen, teknik memperbanyak masal trichoderma dan aplikasi pada tanaman cabai, hama dan penyakit pada tanaman cabai, dan cara pengendaliannya. Terus yang kedua ada pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk melatih para petani cabai bagaimana teknik mengkultur trichoderma sp dan trichoderma sp secara langsung untuk pada tanaman cabai.
dengan perbanyak Trichoderma sp menggunakan substrat kentang dan juga gula sebagai medianya. Nah, selanjutnya, keunggulan dari dilakukannya kultur dan aktivasi Trichoderma sp adalah untuk mengaktifkan, memperbanyak, dan menekan biaya pemupukan tanaman. Penggunaan gula dan kentang digunakan dalam aktivasi kultur berguna sebagai makanan dan media tumbuh jamur. Kultur dan aktivasi jamur Trichoderma memiliki manfaat menekan biaya pemupukan, menghambat jamur patogen, mempercepat penguraian bahan organik, dan memperkaya mikroorganisme tanah. Tanaman cabai diuntungkan dalam hal pertumbuhan dan perlindungan penyakit, sedangkan Trichoderma diuntungkan karena mendapatkan nutrisi dari tanaman cabai berupa dedaunan dan juga bahan-bahan organik di sekitar lahan pertanian. Untuk kesimpulan dari jurnal artikel pengabdian masyarakat ini adalah potensi budidaya tanaman cabai yang menyajikan di Indonesia, khususnya di Desa Walikerto, Kecamatan Kalianggrek, Kabupaten Magelang. Meskipun tanaman cabai mudah tumbuh, petani sering mendapat kendala sedang mencari patogen seperti Kerkespora, Anthracnosa, Phytophthora capsicum, dan layu fusarium. Sebagian besar petani masih mengandalkan pestisida kimia untuk pencegahan dan penanggulangan. Menerapkan Trichoderma cyanum dianggap paling efektif dalam mengendalikan penyakit patogen jamur pada tanaman cabai. Nah, selanjutnya terima kasih presentasi dari kelompok KKI 74. Jika ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.